Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ramadan yang ke-11 kita akan membahas tentang inskripsi nisan kuno yang ada di Banten bersama Abah Yadi, dan ini Kang siapa? Kang Roy. Kang Roy adalah penunggu makam Kisah Nitri Pancuran Mas yang ada di lokasi di Banten Jurang. Oke, gimana Bah? Banyak inskripsi yang ada di Banten yang banyak merujukan bahwa nisan-nisan kuno di Banten itu dari Aceh. Bahan-bahannya dari Aceh dan semua motif dalam pengadaan. Apakah ada indikasi bahwa Kesultanan Banten pun itu dari Aceh? Ya, jadi kalau melihat dari tinggalan budaya dari batu nisan, jadi bukan inskripsi tapi corak. Corak itu corak desain, corak motif itu untuk di abad ke-16 sampai abad ke-17 itu hampir didominasi oleh kalau abad sebelum Aceh itu Pasai dulu. Jadi Pasai, kemudian Aceh, kemudian Aceh Darussalam. Jadi ada 3 fase. Motif jenis batu nisan yang berada di kawasan Banten. Dari mulai Karangantung sampai ke Bendungan Pamarayan, Bendungan Cinanghela. Jadi Cibanten ini kiri kanannya ini dulu banyak batu nisan kuno. Jadi dan mungkin hanya 2 sampai 3 makam, bukan pemakaman umum seperti hampir 10 sampai 15 makam. Jadi hanya 2 sampai 3 aja ya makam-makam. Itu kalau yang agak datar, sedikit agak bukit posisinya. Ini sungai sedikit agak bukit, pasti di atasnya ada makam. Itu bisa dilacak ya. Atau setiap tikungan sungai, di atasnya ada makam, baik sebelah kiri atau sebelah kanannya. Motif-motifnya rata-rata di Cibanten itu motifnya itu Pasai sampai Aceh, Aceh. Jadi sampai tahun 1600-an, sampai masa Agung Tirtayasa. Ini relatif semua batu nisannya itu tipologinya dari tipologi Aceh. Kenapa tipologi Aceh? Karena dulu batu nisannya belinya dari sana, batunya. Nah, beli batu ini dari wilayah Champa, terus sampai ke negeri Sim, Thailand. Ini masyarakatnya hampir semuanya dulu di bagian Samudra Pasai itu jual beli batu nisan itu, motifnya. Bentuknya polos, nanti dipesan motifnya kayak gimana segala macam, karena memang itu hampir tradisi masyarakat negeri Sin ya, negeri Champa sampai ke Thailand ya. Dan itu sekaligus juga sebagai pemberat beban kapal. Jadi ketika dari Banten ngirim barang ke Malaka, ngirim ke Pasai, pulangnya ketika kekurangan barang, maka bagian bawah itu akan diisi oleh bebatuan. Batu itu sebagai alat untuk membeban kapal. Nah, di sini kemudian sesuai dengan kebutuhannya dijual, kemudian diberikan inskripsi. Kalau inskripsi itu nama orang atau lafaz kalimat tauhid. Makanya seperti yang di makam Maulana Hasanuddin, Maulana Muhammad, Maulana Yusuf, itu ada inskripsinya, lafaz kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus juga kalau yang menyebut nama itu yang dikena kasunyatan itu di Pekalangan Gede itu menyebut Sultan Mahmud bin Muhammad bin Maulana Yusuf bin Hasanuddin. Nah, itu ada inskripsinya. Nah, bentuk tipenya kotak, pipih kotak, ketebalan kurang lebih sekitar 25 cm, 20 sampai 25 cm. Itu untuk para pejabat tokoh utama dalam setiap pemerintahan. Nah, kemudian muncul yang
ada apa namanya kepala, terus ada sayap kiri kanan, ada ini segala macam, ada kayak ini, itu biasanya tokoh agama. Jadi tokoh agama yang di Nah, kalau untuk tokoh pemerintahan itu pipih, tokoh pipih, terus tengahnya ada bulat. Nah, tengahnya bulat, baru ada inskripsi ukiran-ukiran. Itu tokoh masyarakat ya, apa namanya tokoh pemerintahan. Terus kalau masyarakat biasa polos. Jadi batu nisan itu akan menggambarkan dan akan mencirikan sosok siapa yang dikubur di masa itu. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, apakah batu nisan itu ditancapkan ketika tokohnya meninggal ataukah periode berikutnya? Nah, kalau untuk masyarakat biasa yang ada di kawasan-kawasan di luar ini, itu biasanya di periode berikutnya antara 2 sampai 5 tahun, karena menunggu, karena zaman dulu itu batu nisan itu pesan itu masih hidup. Makanya orang yang sudah ditinggalkan yang pesan. Iya, jadi kita masih hidup udah pesan batu nisan, makanya disimpan gitu. Bagaimana dengan tulisan tahunnya kalau begitu? Kita kan belum tahu kapan kita akan meninggal. Nah, itu ada inskripsi yang beda nanti akan ketahuan. Jadi nama aja, nama, jabatan terakhirnya apa, itu disebut di situ. Kalau yang tipologi Aceh sampai Aceh biasanya. Tapi kalau udah masuk tipologi Cirebon, tipologi Demak, ini polos, hanya ukiran-ukiran aja. Tapi sebenarnya ukiran itu kalau kita bisa membacanya, itu juga mengandung nilai tokoh sosok yang dikubur, memberikan gambaran sifat dan kepribadian. Untuk membedakan nisan, bentuk nisan ini dari Aceh, bentuk nisan ini dari Cirebon, bentuk nisan ini dari Jawa, itu hanya dilihat dari bentuk ornamen aja atau bagaimana? Pertama motif, yang kedua jenis batunya, andesitnya beda, apa namanya, sedimentasinya beda jenisnya. Terus juga periodisasinya beda. Karena kalau sedimentasinya itu kasar, itu biasanya itu kalau masanya itu Aceh Darussalam atau lokal yang menggunakan tipologi Aceh. Jadi karya apa namanya ukiran lokal tapi tipologinya Aceh. Itu biasanya sedimentasinya itu pasirnya masih apa namanya kelihatan agak kasar gitu. Kalau halus bersih, itu biasanya itu yang asli dari sedimentasi dari sampah dari Aceh. Kemudian ada yang pipih itu Cirebon, polos, terus gambarnya juga apa namanya motifnya itu standar gitu. Tapi kalau untuk Aceh hampir rata-rata itu banyak gaya, banyak ornamen, banyak ciri, terus banyak unsur-unsur apa namanya tumbuh-tumbuhan yang dimasukkan dalam setiap ornamen. Jadi unsur flora di sana. Unsur flora, bahkan dari mulai kijing sampai ujungnya ada. Makanya ada kijingnya seperti apa, itu ada ukirannya. Ini satu kesatuan gitu. Kemarin ada yang menarik Bang. Saya jalan ke Kelapa Dua. Di Kelapa Dua ada makam. Dan di situ ada satu nisan yang beda dengan nisan yang lain. Dia tidak ada inskripsi di sana, tapi bentuk kayak ukiran yang saya pernah posting juga. Bahwa itu dari mana itu? Menyatakan siapa yang dituliskan di situ, karena mungkin saya prediksi bahwa itu bukan muslim karena motifnya itu tidak seperti itu. Jadi kalau dikubur di pemakaman muslim itu biasanya sudah pasti muslim. Nah, bentuknya seperti apa? Karena memang biasanya kecintaan yang dikubur itu hobi, senang terhadap sesuatu. Ini tergambar dalam karena yang dikirim yang dari Sukalila itu juga motifnya sama dengan yang ada di pintu sebelah kiri di Masjid Kasunyatan. Masjid Kasunyatan. Bentuknya motifnya. Nanti akan membedakannya motif. Nah, jenis batu. Nah, jenis batu itu biasanya kalau yang kayak gitu itu sedimentasinya masih merah. Jadi sedimentasi baru. Biasanya kalau sedimentasi baru
Itu kisaran di tahun 1780-an sampai 1830-an di sedimentasinya. Beda sama yang kalau yang di Banten Girang itu kan PP, itu tipologinya tipologi Demak. Yang di Banten Girang ada 2 atau 3 batu nisan yang PP, terus ada yang yang bentuk gada satu atau bentuk ini. Nah biasanya kalau yang bentuknya gada itu dari India, Pakistan ya bentuknya gada. Tapi tokohnya itu tokoh agama. Jadi yang bentuknya kayak senjatanya Hanoman gitu ya. Gada. Dan ini sepanjang sini paling banyak untuk gada itu. Bantaran sungai Banten. Iya, karena posisi nggak kelihatan. Ujungnya kayak batu biasa, tapi sebenarnya bawahnya nisan panjang segini. Karena ujungnya biasa gitu, karena kuncup hajinya, sehingga belahan-belahan motifnya nggak kelihatan. Dan itu banyak yang terkubur gitu. Karena entah orang dari mana mancap dalam satu bagian di pemerintahan Kesultanan, tidak kenal kerabat dan saudara, wafat dalam pertempuran hingga masuk dalam di kuburan masalah. Makanya dari Karangantu sampai ke bendungan Silang Hela, sayap kiri kanannya itu banyak makam, itu diantara banyak makam-makam pejuang-pejuang awal-awal pemerintahan Kesultanan Banten. Nah, yang membuat saya lebih penasaran gitu, bentuk karakter dari nisan yang kata Abah tadi katakan bahwa itu sebuah simbol bahwa siapa dia, apa kerjaannya. Nah, Abah bisa menentukan siapa dia dan apa kerjaannya itu. Adakah data yang konkret untuk menyatakan itu sebelumnya? Para peneliti nisan banyak. Para peneliti nisan kan spesifikasi ya, motif segala macam. Terus para pengkaji, kalau sumbernya Aceh pasti. Sumbernya Aceh karena dari Aceh itu jelas tokohnya siapa. Dalam nisan itu tersirat dengan baik tokoh ini, masa kejayaannya, peristiwa selama hidupnya yang paling dianggap membanggakan itu akan tercatat dalam batu nisan. Nah, di situ akan ketahuannya dari situ. Nah, dan itu tradisi di masyarakat Tionghoa juga sama. Makanya di Tionghoa banyak teks segala macam. Kalau dulu di Banten lama itu yang Muslim itu banyak sebagai apanya. Dia memiliki peristiwa, contoh memiliki kebanggaan menolong seseorang, dermawan, akan ditulis apa ini sebagai dermawan. Jabatan terakhir itu nggak mesti, tapi jabatan yang paling prestisius itu yang ditonjolkan, diinformasikan dalam batu nisan. Kalau tipologi dari mulai Samudra Pasai sampai Aceh Darussalam itu selalu disebut. Tapi kalau tipologi Jawa itu nggak menyebut tokoh ini sebagai apa. Tapi yang tergambarkannya itu ornamen ininya, motifnya yang nampak lebih indah ya. Itu akan memberikan berarti ini dulu orangnya itu memiliki jabatan tertinggi. Nah, yang membedakan itu tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh perang, jenis batu nisannya. Yang membedakan itu. Tapi kalau motif dan inskripsinya hampir untuk menunjukkan inskripsi dalam batu nisan itu adalah sang tokoh karir terbaiknya itu tercatat dalam batu nisan. Tapi kalau di Banten baru yang kuburan tukang sunat itu aja tuh, yang di belakang, iya, yang di belakang PDAM, yang ada inskripsinya gitu. Yang lainnya hanya motif aja, motif, nama, sama kalimat tauhid. Kalau untuk di Banten rata-rata itu, hanya belum ditemukan yang lain lah. Gitu. Soalnya para arkeologi yang ada di Banten belum mempelajari lebih mendalam tentang nisan. Saya dulu pernah baca dokumennya, nama-nama kuburan-kuburan itu ada tokoh-tokohnya. Saya cari
tahu dipinjam siapa itu bukunya itu. Nah, soalnya saya cari-cari berkas juga belum ada yang ngebahas Hasan Mu'alif Ambari. Sama satu lagi di tahun 2098. UK Chandra Smita membahas. Terus juga satu skripsi juga membahas itu tipenya. Kalau skripsi dari UI hanya tipologinya. Ya. Dan Pak Profesor Pak Dr. Arif Fadila juga dia bikin jurnal tentang Lawang Abang karena Lawang Abang banyak motifnya. Dia ngambil motifnya. Bukan tipologinya, tapi masing-masing motif ya. Motif satu area. Karena dari Lawang Abang terus sampai ke apa namanya Pati Jaya itu juga beda motifnya, bentuknya juga beda. Yang membuat saya menarik lagi, Bah, kenapa makam-makam di Banten itu tidak melokalisasi seperti apa kayak di Jawa, makam Sultan itu Sultan di sana semua, Patih di sana semua. Di Banten berserakan makam-makam itu. Kenapa seperti itu? Karena jabatan itu sementara dan jabatan itu tidak penting sebagai yang harus patut dibanggakan. Itu makanya Maulana Hasanuddin dikubur samping masjid, tapi anaknya itu jauh di Pekalongan Gede. Karena itu sudah pesan nih, karena posisinya tidak menjadi bagian penting dari apa namanya kedudukan sampai ke anak leluhur. Sampai ke leluhurnya pun sama. Di Banten Girang makamnya nggak terfokus, diserahkan kemana-mana. Kenapa? Karena kedudukan. Yang penting adalah pola kehidupannya yang apik, yang ramah, yang tertib, ideologinya yang matang. Nah, itu yang ditanamkan. Kenapa? Karena apalagi ketika masa kesultanan itu ketika Maulana Hasanuddin wafat itu memberikan amanat kepada Maulana Yusuf itu hanya segenggam padi. Artinya tidak boleh terpaku pada perdagangan hari ini, tapi tetap harus apa namanya ketahanan pangan yang harus diutamakan. Sehingga mulai Maulana Yusuf itulah kemudian beberapa apa namanya disiapkan pencetakan sawah secara massal. Kalau Yusuf, ya setelah sawah secara massal, termasuk juga irigasi pertama untuk pesawahan untuk tanaman padi, untuk ketahanan pangan. Setelah itu sampingannya adalah setelah kebutuhan logistik pakannya aman, baru mementingkan tambahan yang lain, ekonomi, perdagangan yang dimatangkan, militer, tata kota dibangun di kemudian harinya terus, sehingga itu letak dasar pertama pada filosofi. Nah, setelah Maulana Yusuf ini kan diteruskan ke anaknya Maulana Muhammad, dikuburnya kembali ke Masjid Agung Banten. Tapi anaknya Maulana Muhammad itu jauh lagi dikuburnya ke Kenari, Abdul Mafakir, Abdul Ma'ali dan Abdul Mafakir. Setelah itu baru kembali lagi ke masjid Agung Tirtayasa, Sultan Haji di nah seterusnya baru di situ. Cuman yang terakhir Sultan ada 3 sultan yang di luar apa namanya area masjid, yang di pesawahan yang bukan di sekitar masjid. Ada yang dari Lawang Abang, dari Kenari arah ke Lawang Abang itu ada Sultan Muhammad apa ya lupa namanya, itu dikubur Sultan Aliuddin, itu dikubur di situ. Jadi kenapa nggak satu fokus dalam satu titik? Karena memang ketika sudah turun tahta, mereka bukan siapa-siapa lagi. Nggak ada yang patut dibanggakan. Nah, yang membedakan adalah orang yang tetap taat pada agama. Dia akan dikubur, itu biasanya tidak jauh dengan lokasi makam. Oke, pemirsa, sobat budaya, lebih menarik percakapan kita, tapi waktu sudah bentar lagi kita berbuka. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan waktu kita bahas lagi. Dan yang pasti kita akan bahas makam Susanti Pancoran Mas ini konsepnya gimana. Oke? Stay tune terus dengan